Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada trouble ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar teman-teman, ada yang minta bergabung. Sebentar ya, saya kirim linknya dulu untuk yang ingin bergabung. Ternyata ada permintaan untuk bergabung ke komunitas Magnet Rezeki Bali. Bismillah, saya kirim linknya ya. Saya kirim linknya untuk bergabung di komunitas Magnet Rezeki Bali. Ini sudah live, jadi bismillah ya. Ternyata harus di-live-kan dulu sebentar. Banyak permintaan untuk gabung di komunitas Magnet Rezeki Bali ini ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua yang ada di grup komunitas Magnet Rezeki Bali, grup Facebook ya. Jadi grup Facebook ini judulnya memang komunitas Magnet Rezeki Bali, tapi insya Allah kami terbuka untuk siapapun yang ingin belajar tentang ilmu magnet rezeki, yang ingin mendapatkan hikmah-hikmah dari ilmu magnet rezeki ya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung silakan invite komunitas Magnet Rezeki Bali. Saya ada dua, ada fanpage dan ada grup Facebook ya. Jadi bisa keduanya karena setiap live saya bisa menggunakan keduanya. Jadi teman-teman silakan yang ingin bergabung gitu ya untuk mendapatkan begitu banyak ilmu dari magnet rezeki yang akan kita sampaikan setiap minggu pagi, bahkan ada yang dari Jumat malam Korwil Kalimantan saya live-kan juga di grup Facebook, bahkan komunitas Magnet Rezeki Bali juga mengadakan kajian pekanan yang insya Allah di live-kan juga di Facebook. Jadi teman-teman bisa mengambil banyak sekali ilmu-ilmu yang nantinya akan kami sharingkan di sini ya. Dan insya Allah tinggal nanti teman-teman tinggal prakteknya saja ya. Jadi kalau sudah praktek enak, nanti tinggal bagaimana, Masya Allah luar biasa ilmunya Allah ini, Masya Allah keren gitu ya. Nah teman-teman pagi ini gitu ya, seperti biasa saya bersama Pak Febri kali ini. Pak Febri kali ini ya, Pak Febri belum hadir, saya duluan, biasanya juga saya duluan membuka ya. Jadi insya Allah pagi ini temanya adalah buka saja perisaimu dan Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat untukmu. Itu artinya gitu ya, seperti di surat Nuh ayat 10, mohon ampunlah pada Tuhanmu dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan gitu ya. Dan Allah akan turunkan hujan yang sangat deras gitu. Jadi intinya adalah ya kita akan belajar jurus buka perisai. Sebenarnya kalau mengikuti episode kita gitu yang sudah berjalan, harusnya sudah tidak di tema ini, tapi karena komunitas Magnet Rezeki Bali-nya, yang orang Bali-nya baru banyak bergabung di akhir-akhir ini gitu. Jadi saya sama Pak Febri berusaha untuk menyampaikan kembali. Saya sampaikan, Pak Febri, yuk kita mulai lagi dari awal. Saya bilang gitu untuk menyampaikan ilmu ini dari awal, ya supaya supaya yang baru-baru bisa merasakan gitu, misalkan bagaimana harus membuka perisai gitu ya. Insya Allah saya dengan Pak Febri pagi ini akan membahas tentang buka perisai ya, dan nanti teman-teman nanti bisa bertanya juga, silakan drop di kolom chat
pertanyaannya dan insya Allah kami akan jawab pertanyaannya ya. Dan di sini Pak Febri sudah hadir. Bismillah, langsung gabung ya. Dan untuk buka perisai ini, Masya Allah saya juga banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari satu jurus saja buka perisai saja. Allah sudah turunkan begitu banyak keajaiban. Karena saya benar-benar di titik menyerah sama Allah. Kalau ada bendera itu rasanya saya sudah mengembarkan bendera putih sama Allah. Ampun ya Allah, saya mengibarkan bendera putih tinggi-tinggi gitu ya. Tinggi-tinggi dan saya menyerah sama Allah dan saya bilang siap saya buka perisai saya gitu. Jadi insya Allah nanti pagi ini Pak Febri akan memberikan hikmah dari jurus magnet rezeki ini. Dan seperti biasa, teman-teman boleh sambil apa ya, quality time bersama keluarga, sambil ngopi, sambil ngeteh gitu ya, atau yang ibu-ibu enggak nih sibuk kalau minggu pagi, jadi insya Allah silakan apa sambil bekerja gitu ya, tapi tetap nanti dapat hikmah dari sambil bekerja tapi sambil ngilmu gitu ya. Santai aja, minggu pagi ini santai aja. Oke, pagi hari ini Pak Febri sudah hadir ya. Bismillah, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Baru tadi malam nongol dan kita pagi ini nongol lagi. Nggak apa-apa ya Pak ya. Bismillah. Bismillah. Bismillah ya, betul. Ya. Gimana tadi Bu? Latar belakangnya kenapa Bu? Ya, jadi banyak teman-teman yang baru bergabung lagi ya? Iya, jadi ini Masya Allah luar biasa perkembangan dari Bali ini semakin padat merayap nih traffic siar ilmu magnet rezekinya. Jadi Masya Allah luar biasa. Banyak teman-teman yang baru bergabung di komunitas magnet rezeki Bali dan grup WA-nya juga Masya Allah luar biasa banyak sekali yang gabung di sini gitu ya. Dan saya merasa kalau melanjutkan kasihan nih gitu ya, hampir 50% gabung di komunitas magnet rezeki Bali ini gitu. Jadi ya bismillah, kita akan mulai bersama-sama. Buat teman-teman yang sudah merasa kan ini sudah nih ilmu ini kan sudah disampaikan gitu, saya sudah menyampaikan ya, kosongkan gelasnya saja dan ini menjadi rezeki teman-teman, karena kalau pelajaran itu kalau diulang-ulang akan lebih cakep deh gitu kan, ngelotok di luar kepala, oh iya gitu. Dan ini menjadi rezekinya teman-teman yang menjadi pengulangan, dan untuk yang baru juga menjadi rezeki juga gitu ya, menjadi rezeki kalau ini ada ilmu baru nih gitu ya. Bismillah, kita kosongkan gelasnya dan kita akan mulai. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka teman-teman nanti berresolusi untuk tahun 2022 ya. Inilah kuncinya gitu ya. Ini kuncinya. Bismillah, kita akan mulai ya dengan Pak Febri ya. Insya Allah teman-teman udah familiar lah dengan Pak Febri ya. Saya nggak usah untuk mengenalkan lagi atau beliau mengenalkannya lagi. Ya, Pak Febri ini tidak di Bali ya teman-teman ya, bukan di Bali ya. Saya di Bali dan Pak Febri di Padang gitu ya. Saya sengaja banget mengundang Pak Febri ini. Saya yang mengundang Pak Febri ini. Saya yang meminta Pak Febri untuk gabung di komunitas magnet rezeki Bali itu untuk membersamai saya mensyiarkan ilmu magnet rezeki ini, karena dulu saya pernah kena komplain nih kajiannya ibu-ibu doang nih gitu kan, wah di Bali belum ada trainer Ikhwan nih gitu. Akhirnya saya meminta Pak Febri dan kesediaan Pak Febri alhamdulillah sudah berjalan berapa bulan ya Pak ya, saya hampir 3 bulanan mungkin ya, alhamdulillah selalu berjalan. Dan baru kemarin lah November agak tersendat sedikit karena kami juga ada kegiatan. Pak Febri ikut SGS, saya juga ikut SGS. Qadarullah setelah SGS saya juga harus seminar offline, jadi agak tertunda yang di November. Tapi insya Allah kami akan usahakan setiap minggu pagi akan hadir. Padahal untuk Pak Febri ini yang WIB masih jam 6 gitu ya, masih jam 6. Masya Allah Pak Febri bersedia membersamai
kita di sini yang Bali yang udah jam 7 gitu ya. Masya Allah luar biasa. Semoga ini menjadi amal Pak Febri dan keluarga ya. Semoga Amin. Allah mudahkan dan muliakan segala urusan Pak Febri dengan keluarga ya. Amin. Amin. Ya Allah. Pak Febri kayaknya kita langsung mulai saja untuk apa? Untuk sharing kita pagi ini. Kayaknya nggak usah Ya. dibilang kajian nih Pak Febri. Kalau kajian kan nanti teman-teman udah banyak nih kajiannya, kita ngobrol aja teman-teman, kita ngobrol-ngobrol santai. Pak Febri biasanya sudah ada kopinya itu kalau pagi gini nih. Karena Pak Febri biasanya sambil ngopi. Saya juga sambil ngopi loh Pak Iya. tadi dulu ya. Jadi memang kita ngopi aja santai. Tuh Pak Febri ada kopinya. Ya, Besok tapi ada info. kalau kita jadinya ngobrol pintar, tapi dengan kopi tentu ya. Iya, Silakan. betul. Ya, Pak Febri silakan. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Ros. Saya juga merasa sangat bersyukur bisa membersamai teman-teman di Bali. Bu Ros bisa bersedia untuk meminta saya bicara di sini, karena pada hakikatnya saya juga jadi banyak belajar gitu ya. Banyak sekali hal yang Bu Ros misalnya minta, Pak Feb, besok kita live pagi, kita ngomong ini ya gitu ya. Dan ternyata Allah memang kasih hikmahnya gitu ya untuk apa yang saya bisa bicarakan pagi ini gitu. Jadi alhamdulillah sih memang banyak sekali hikmah ya. Justru saya banyak belajar nih dari pertemuan kita setiap pagi seperti ini. Bu Ros juga gitu kan, kadang-kadang saya minta bicara yang malam, Sabtu malam gitu ya. Di Padang masih 8.15, di sana udah 9.15 gitu ya. Sama ya. Iya, sama Pak. Memang ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan setiap usaha yang kita buat ini bernilai ibadah dan Amin. insya Allah Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Amin, amin, Amin. amin. Memang kalau bicara magnet rezeki, ini unik ya Bu Ros ya. Kalau pekan lalu kan kita ngomong soal ibarat kupu-kupu gitu rezeki kan. Iya. Rezeki ibarat kupu-kupu, biasanya kita tangkap pakai jaring, tangan ke atas gitu ya. Nah sekarang kita nggak minta Bapak Ibu nangkap kupu-kupu gitu ya, tapi bangun taman biar nanti kupu-kupunya datang sendiri. Nah gitu ya, kayak gitu tuh konsep magnet rezeki. Ya bangun aja taman, nanti kupu-kupu datang sendiri. Dan saat kita mau main sama kupu-kupu, tidak khawatir ya, karena namanya kupu-kupu juga datang sendiri gitu ya. Dan karena ada bunga, dia nggak bakalan pergi gitu ya. Dan besok kita nggak usah khawatir, besok pasti kupu-kupunya datang lagi. Selama bunga ini masih kita rawat dengan baik, tamannya masih kita rawat dengan baik. Gitu ya. Itu konsep magnet rezeki Bapak Ibu semua. Makanya kita bilang magnet kita jadi magnet untuk rezeki gitu ya. Mendatangi rezeki sendiri. Nah, caranya adalah kita menjadikan diri kita tuh seolah-olah taman gitu ya. Nah, jadi memang tapi sebenarnya waktu kita ngomong seperti itu banyak yang bertanya, kok jalur yang diambil sama teman-teman MR ini kok dunia banget gitu ya Bu Ros ya. Kita Iya, kalau mau benar. ngomongin perisai rezeki sebenarnya emang awalnya ke situ dulu tuh. Kok dunia banget sih yang diambil sama teman-teman magnet rezeki ini gitu ya. Ngomongin duit, ngomongin harta gitu ya. Itu kan dunia banget. Padahal sekarang ini trennya orang-orang lagi ngejar akhirat gitu ya. Banyak teman-teman yang berhijrah ya, banyak komunitas-komunitas baru dakwah. Kemudian ustadz-ustadz juga banyak yang muda-muda gitu yang muncul. Kenapa MR kok ngomongin dunia gitu. Nah, Bapak Ibu semua memang ini juga termasuk dalam perisai rezeki nih gitu ya. Kalau kita menganggap harta dan lain-lain itu adalah semata-mata hanya dunia gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau boleh sebelum ngomong perisai rezeki lebih dalam, kita mau samakan visi dulu tentang definisi dunia gitu ya. Karena saya sendiri termasuk orang yang bingung ya dulu itu ya, bingung. Ini orang bilang gitu ya, kalau lagi kerja gitu kan lagi ngejar dunia. Terus tiba-tiba misalnya lagi meeting gitu ya, lalu azan. Terus nanti kata ini, udah kita berhenti dulu, kita seimbangkan ya dunia kita dengan akhirat gitu ya. Jadi sholat dulu, biar seimbang. Nanti habis itu kita meeting lagi gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir nih, bukan pikir-pikir ya, kalau kita coba telaah lebih jauh, rasanya tidak ada gitu ya. Ucapan Rasul ataupun ayat-ayat di Al-Quran yang bilang bahwa seimbangkan antara dunia dengan akhirat.
Ya, yang ada itu adalah kejarlah akhirat, nanti dunia dapat gitu loh. Otomatis gitu. Kejar aja akhirat, otomatis dunia dapat. Nggak pernah ada yang bilang seimbangkan antara dunia sama akhirat gitu ya. Jadi kalau udah kebanyakan kerja, ingat akhirat, seimbangin gitu ya. Nggak ada yang begitu gitu. Karena emang nggak pernah akan bisa seimbang. Dunia itu terlaknat Bapak Ibu semua. Dunia itu terlaknat ya. Dan seluruh isi itu semua terlaknat. Jadi nggak mungkin bisa diseimbangin ya, yang terlaknat sama surga gitu, nggak mungkin bisa seimbang. Jadi nggak begitu gitu pola pikirnya. Yang benar adalah kejarlah akhirat, nanti dunia ikut. Tapi kan persoalannya yang mana yang akhirat, yang mana yang dunia. Kita pikir selama ini yang akhirat dalam tanda petik gitu ya, hanya ibadah-ibadah makdoh gitu, ibadah-ibadah syariah gitu ya, sholat, zakat, puasa gitu. Seolah-olah hanya begitu aja yang namanya akhirat. Sehingga yang lain nggak kita anggap sebagai akhirat gitu. Yang lain kita anggap sebagai dunia. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya ini ucapan Rasulullah kan, yang benar nih, bahwa terlaknat seluruh dunia itu, kecuali yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah gitu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau tujuan kita untuk Allah dan kita lakukan dengan cara yang Allah ridhoi, insya Allah itu untuk mengejar akhirat gitu loh. Udah bukan dunia lagi. Kita misalnya pakai baju gitu ya. Pakai baju kalau tujuannya supaya orang lihat, wih bajunya keren gitu ya. Mungkin dari merek tertentu, kemudian supaya dilihat keren, supaya dilihat bagus sama manusia. Nah, itulah dunia. Nah, tinggalkan kata Rasulullah. Ya, tinggalkan. Kita punya anak itu kayaknya kita bangga banget gitu ya. Kita setiap kali ketemu ngomongin, anak saya baru lulus loh di sini, anak saya gini, anak saya gitu gitu ya. Pokoknya rasanya bangga banget itu sama anak yang akan prestasinya gitu ya, akan mungkin parasnya yang bagus gitu. Anak saya ganteng, anak saya cantik ya gitu-gitu ya. Itu jadi dunia gitu loh Bapak Ibu semua. Ya, itu jadi dunia. Maka bukan tinggalkan anaknya, tapi tinggalkan perilaku seperti itu gitu loh ya. Tinggalkan perilaku seperti itu. Jadi yang kejar akhirat itu adalah dilakukan dengan cara Allah dan tujuannya untuk Allah. Gitu. Jadi kalau kita pakai baju tujuannya demi menutup aurat, ya kan, menutup aurat. Kemudian yang kedua mungkin demi keindahan, karena Allah suka keindahan. Sehingga kalau kita pakai bajunya itu rapi, gitu ya, warnanya nggak tabrakan, menutup aurat dengan bagus, sehingga nanti di mata manusia juga terlihat indah. Karena kan kita ini kan mewakili Muslim ya. Jadi kalau orang melihat kita tuh, apalagi buros ya di Bali, menjadi minoritas ya Muslim ya, mayoritasnya non Muslim. Jadi non Muslim itu tidak mungkin menilai Islam dari kitab sucinya gitu ya, karena mereka kan nggak baca. Jadi non Muslim akan menilai Islam dari perilaku Muslimnya, perilaku orang Islamnya bagaimana, mereka akan menilai, oh itu Islam gitu. Jadi kalau orang Islam itu rapi ya, pakaiannya walaupun jilbaban tapi rapi, tutup rapi, kayaknya tuh dipandang itu bagus gitu ya, dalam artian yang positif ya. Artinya pokoknya rapi, matching-matchingnya bagus. Nah itu akan, oh ya orang-orang Islam tuh rapi-rapi. Orang Islam itu bersih-bersih. Orang Islam tuh wangi-wangi gitu ya kalau yang cowoknya gitu ya. Jadi akhirnya mindset orang terhadap Islam tuh bagus gitu. Nah kalau tujuannya itu, kenapa kita pakai pakaian, kenapa kita berusaha mematching-matchingkan jilbab dengan bajunya gitu ya. Insya Allah itu menjadi akhirat juga gitu. Tujuan kita pengen syiar. Ya, syiar bahwa Islam itu nggak kumuh, Islam itu bersih, Islam itu rapi gitu ya. Nah, seperti itu menjadi akhirat. Jadi ada banyak sekali aspek di dunia ini yang bisa membawa kita ke akhirat gitu ya, membawa amalan kita ke akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu semua, di situ ilmu magnet rezeki bermain. Bermain ya, dan petik lah. Bermain itu maksudnya jalur kita di situ gitu. Jalur kita di situ. Jadi yang kita omongin ini kelihatannya dunia. Nah, tetapi nanti tergantung dari niatan kita dan nanti cara kita menggapainya. Insya Allah, kalau niatnya baik, murni karena Allah, dan kita lakukan juga dengan cara-cara yang Allah ridhoi, insya Allah apa yang kita lakukan semuanya menjadi kendaraan kita menuju akhirat. Nah, Bapak Ibu semua, itu rezekinya gitu kan ya. Jadi kita sekarang, udah setiap yang saya lakukan, bismillah, kalau semuanya niatnya untuk ke akhirat, insya Allah itu menjadi jalur akhir, dan akhirnya nanti dunia dapat, dunia ngikut. Contoh misalnya tadi saya minta minum sama istri saya, Manda minta minum dong gitu ya. Dia ngasih minum, berikut sama botol-botolnya gitu ya. Ada gelasnya gitu. Padahal kan nggak perlu, kadang-kadang minta minum cuma gini aja kan. Nanti kan bisa dituangin sama di air gitu ya.
nggak perlu nggak kasih botol atau gelas. Loh, tetapi kan itu udah paket. Kalau kita minta minum, minta kopi gitu, udah pasti pakai gelas. Ini gelasnya warna hijau, jadi mungkin nah itu ya. Udah pasti gitu loh, minta minum, minta kopi udah pasti sepaket sama gelasnya. Sama kalau kita ngejar akhirat udah sepaket sama dunianya, dapat dunianya. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nah, udah banyak buktinya, contoh Rasulullah itu kaya raya sekali ya. Dunia itu dapat beliau. Tahtanya dapat karena sebagai seorang pemimpin umat. Ya lalu harta, masya Allah banyak sekali gitu ya, yang Allah izinkan beliau dapat. Kemudian apa namanya, ya rumah tangga juga luar biasa banget ya beliau sama Siti Khadijah. Ya beliau tidak berpoligami tidak sampai waktu Siti Khadijah meninggal dunia. Itu pun juga bukan atas dasar maunya Rasulullah, itu perintah Allah gitu ya. Bahkan banyak banyak riwayat di mana pada saat Siti Khadijah sudah lama ya wafat, Rasulullah tuh masih ingat aja gitu ya sama Siti Khadijah. Jadi ini juga perlu kita perbaiki mindset-nya bahwa apa namanya, itu perintah Allah gitu ya. Bahkan Siti Aisyah pun seringkali gitu di beberapa riwayat cemburu dalam tanda petik gitu ya pada Siti Khadijah yang sudah wafat gitu. Karena begitu begitu gitu apa rasa cintanya Rasulullah karena Allah gitu ya terhadap Siti Khadijah. Nah, itu rezeki Bapak Ibu semua. Kenapa kita penting ya ngomongin rezeki? Karena di situ rezeki bisa menjadi kendaraan kita menuju akhirat, gitu ya. Lalu kenapa sekarang kok belum dapat? Kalau Rasulullah juga hartanya banyak, kalau sahabat-sahabat Rasulullah juga diberi oleh Allah harta yang berkah berlimpah, kenapa kita sebagai umatnya kok nggak dapat gitu ya? Kok hidup saya sekarang begini? Boro-boro mau harta gitu ya, ini aja kayaknya utang nggak kebayar-bayar gitu kan. Kemudian juga apa namanya, yang ada malah pas ngejar-ngejar harta malah jadi kesehatan jadi nggak fit gitu ya. Kok begini gitu kehidupan saya? Bahkan kalau kita melihat rasa-rasanya dunia muslim zaman sekarang ini gitu ya, image-nya itu begitu gitu. Image-nya mohon maaf yang tidak kaya gitu ya. Image-nya itu nggak bersih gitu ya. Image-nya tuh negaranya nggak berkembang. Banyak sekali dunia muslim sekarang diidentikan dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Kalau memang ini agamanya keren gitu ya, bahwa Rasulnya pun juga Allah izinkan mendapat harta-harta yang berkah berlimpah, sebelum-sebelumnya pun nabi-nabi juga diberikan harta berkah berlimpah, kenapa umat akhir zaman seperti ini gitu? Nah, ini bukan salah Allah gitu. Ya, kita nauzubillah ya, jangan pernah seperti itu. Karena kadang-kadang dengan berpikir begitu aja tanpa sadar kita sudah menyalahkan keadaan. Sedangkan keadaan itu adalah takdir yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Dan itu udah pasti yang terbaik. Jadi kalau kita salahkan keadaan berarti tanpa sadar kita sudah menyalahkan Allah. Nauzubillah. Harta yang Allah kasih itu Bapak Ibu semua itu udah berkah berlimpah sama kita. Buat kita nih. Sekarang nih Bapak Ibu nih nengok kemana gitu ya. Ini udah rezeki Allah semua nih. Rezeki Allah gitu ya. Keajaiban Allah semua. Banyak banget. Tapi kenapa kita nggak bisa rasakan? Nah itu tadi karena ada perisai yang menutupi. Ya ibaratnya kan kalau misalnya kita lagi di air terjun gitu ya. Di atas ada air terjun, kita ada di bawahnya. Nggak mungkin kita nggak basah. Malah basah kuyup malah ya. Dengan air. Nggak mungkin kita nggak basah. Tapi kenapa kalau di bawah air terjun kita bisa basah? Berarti kadang kita pasang perisai. Mungkin payung, mungkin ada banyak hal yang bisa menjadi perisai kita antara air dengan kita. Sehingga kita nggak kena air. Mungkin cuma kena ciprat-cipratnya aja gitu ya. Tapi nggak basah kena air. Kita pasang perisai Bapak Ibu semua. Ya, jadi Allah udah kasih rezeki itu ibarat air terjun, ibarat air banjir, kita ada di bawahnya. Nggak mungkin nggak dapet. Tapi kenapa kita nggak rasakan rezeki berkah berlimpah itu? Karena perisai. Jadi kita nih yang salah nih, kenapa kita pasang perisai gitu ya? Perisainya itu apa? Perisai itu adalah dosa, Bapak Ibu semua. Ya. Tapi kenapa namanya perisai? Perisai itu kan positif. Kalau dalam perang ya, biasanya nih di tangan kanan ada pedang, ini ada perisai. Positif maknanya. Ya. Lalu kalau film-film Hollywood gitu ya, maknanya positif tuh perisai gitu ya. Tapi kenapa disebut perisai kalau memang itu dosa? Nah, karena dosa yang disebut perisai ini adalah dosa yang kita lakukan, kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu dosa. Ya, kita lakukan terus, kita bahkan cenderung cinta banget sama perisainya gitu ya. Kita peluk erat tuh perisainya. Kita nggak sadar kalau kita sedang
memeluk erat dosa. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kalau contoh dosa misalnya mohon maaf banget. Ya mencuri, zina dan lain-lain mungkin tuh terlihat jelas gitu ya, bahwa memang ya itu dosa gitu. Tapi ada hal-hal yang kadang kita lakukan terus-menerus setiap hari, kita nggak sadar kalau itu dosa. Tapi kita lakukan terus gitu kan. Nah ini nih yang mau dicari tahu. Ya, ini yang mau dicari tahu. Dan ini yang penting untuk kita lepaskan, kita buka perisainya. Bapak Ibu tahu nggak? Ada 101 jurus di ilmu magnet rezeki. Ya, ada 101 jurus. Jurus pertamanya itu adalah perisai rezeki. 100 jurus berikutnya adalah cara untuk membuka perisai rezeki. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar Bu Ros pernah ngomong misalnya lunas utang seketika gitu ya, apalagi ya jodoh terbaik dan lain, itu tuh semua cara untuk membuka perisai rezeki. Ya, poinnya adalah di perisai rezeki ini. Karena apa ya, saya bilang tadi, makna dari perisai itu kan positif. Padahal sebenarnya dia menghalangi kita dari rezeki Allah. Padahal dia sebenarnya adalah dosa. Nah, karena kita keseringannya itu tidak nyadar ya bahwa yang kita lakukan ini adalah dosa, makanya perlu ada teknik untuk melepaskannya gitu ya, untuk membuka perisainya. Gitu Bapak Ibu semua. Jadi contohnya begini nih. Ada dulu kisah ya seorang nenek nih. Waktu Statnas beliau lagi masa-masa belajar sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Jadi Statnas lagi sering ikut kajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Satu ketika tuh ada yang lapor jamaahnya sama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, itu ada nenek-nenek tuh ya datang terus tapi dia nggak pernah ngikutin kajiannya. Dia cuma duduk mau minta-minta katanya, mau jadi lahan praktek gitu ya. Lalu dipanggil tuh si nenek. Nenek bener nih, kesini nggak mau belajar, cuma minta-minta doang. Ah enggak, Ustadz, saya mau belajar katanya. Bener ya kata Ustadz YM kan. Iya bener. Ya udah kalau emang mau belajar minggu depan datang boleh masuk. Tapi kalau cuma mau buat minta-minta, mohon maaf nggak boleh masuk, gitu ya. Iya kata nenek itu. Jadi akhirnya dibuktikan lah ya pekan depan nenek itu datang, memang dia masuk ke dalam kajian dan dia belajar gitu. Dia belajar, lalu setelah itu dia ikutin terus tuh kajian Ustaz Mansur, nggak jadi lahan praktek lagi, dia terus belajar. Nah karena udah jadi jamaah Ustaz Yusuf Mansur, berasa dekat gitu kan ya. Jadi pas ketemu ustadznya, dia ngobrol, Ustaz gini gitu ya. Kehidupan saya sekarang gini gitu. Nah, tapi kan pada saat itu Ustaz Yusuf Mansur kan nggak hanya meladeni satu jamaah gitu ya, ada rame jamaahnya. Jadi kata Ustaz CM, oke Nek, stop gitu ya. Loh kenapa Ustaz? Ya stop aja. Aneh mau ngasih ente uang katanya. Hah? Katanya kan langsung diem Nenek. Aneh mau ngasih ente uang 200.000 tadi ya kan. Paham nggak? Enggak Ustaz katanya. Nah kebetulan di samping Ustaz CM lagi ada Ustaz Nas nih. Nas, ente lanjutin katanya. Oke Ustaz. Nek, kata Ustaz Nas ya. Dia pikir tuh neneknya nggak ngerti karena udah usia gitu ya, sehingga harus pelan-pelan jelasinnya. Ustadz Yusuf Mansur mau kasih nenek uang. Paham nggak, Nek? Betul nggak Ustadz, kata Pak Nas. Loh, nggak taunya Ustadz JM udah nggak ada gitu ya. Jadi Pak Nas rupanya suruh nerusin ngasih uangnya gitu ya. Bukan hanya ngejelasin. Jadi akhirnya udah deh kata Ustadz Nas kan. Aneh dijebak nih katanya. Tapi dijebak yang positif. Nek, saya mau kasih nenek uang. Ya, ada uang 260.000 rupiah. 200.000 nenek bagi-bagiin sebagai sedekah, 60.000 nenek ambil sebagai ongkos bagi-bagi sedekah. Paham nggak? Paham, Ustaz. Langsung cepet banget gitu kan ya. Langsung dikasih uangnya. Habis itu nenek itu langsunglah pulang. Namanya beliau ada di komunitas minta-minta gitu ya. Itu uang 200.000 dibagi-bagi cepet banget gitu ya. Langsung dibagi pecahan kecil-kecil, dipanggil teman-teman, bagi-bagilah hari itu. Habis langsung gitu ya 200.000. Begitu habis, beliau mau pulang, datang lagi 3 orang. Nek, bentar. Kita belum kebagian katanya. Udah habis nenek itu kan. Iya, jangan gitu Nek, pasti masih ada. Nenek jangan bohong dong. Ini kita belum kebagian nih, katanya kan. Akhirnya karena udah nggak bisa mengelak lagi, si nenek tadi ngambillah bagian dia 60.000 tadi. Diambil 10.000. Diambil 10.000, dikasihin. Dan ya terakhir ya, udah kagak ada lagi, habis ya kan. Udah habis. Jadi dikeluarin 10.000 dari bagian dia. Nah, lalu tiba-tiba pas menuju jalan pulang, nenek ini dipanggil seorang ibu. Nek, sini deh katanya. Saya nggak tahu kenapa nih, berapa hari ini kok saya mikirin nenek terus. Loh, emang kenapa ya, kata nenek itu ya. Nggak apa-apa. Tapi akhirnya gini deh, tadi pagi alhamdulillah
saya udah daftarin nenek pergi umroh katanya. Ya, Masya Allah ya. Jadi bayangin Bapak Ibu semua, pergi umroh, dapat umroh gratis. Kita lihat runut perjalanannya ya. Awalnya beliau minta-minta. Lalu karena dilarang ikut kajian. Waktu minta-minta itu, si nenek ini menganggap minta-mintanya ini kan baik. Karena apa? Dengan minta-minta dia bisa makan. Dengan minta-minta dia bisa ngasih anak cucunya makan. Dengan minta-minta dia bisa menyekolahkan anak cucunya. Dengan minta-minta banyak hal yang dia bisa bikin. Dia bisa ngasih tetangga makan. Jadi dia pikir, minta-minta ini baik. Kan baik. Anak saya bisa makan, cucu saya bisa sekolah dengan minta-minta. Ya. Padahal minta-minta itu adalah dosa, Bapak Ibu semua. Ya, nggak baik. Tapi karena dia menganggap dengan minta-minta bisa nyekolahin anak, bisa ngasih makan anak, ngasih makan cucu gitu ya. Dia pikir minta-minta ini baik. Jadi perisai, ini jadi perisai nih gitu ya. Dosa yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus dipeluk dengan erat. Karena apa? Karena kita nggak nganggap itu dosa. Kita anggap ini baik. Akhirnya begitu beliau buka perisainya, udah nggak mau minta-minta lagi, ikut kajian, pelan-pelan lah Allah buka keajaiban. Ya, dikasih rezeki itu tadi sama Ustadz Nas 60.000 sebagai ongkos, bagi-bagi sedekah. Dapat rezeki tuh, begitu buka perisai, langsung dapat rezeki 60.000. Ditambah lagi, sebelumnya beliau tangan di bawah minta gitu ya, sekarang tangan di atas ngasih. Begitu tadi yang 200.000 tadi habis, dia keluarin jatah dia yang 10.000. Akhirnya apa? Dia bersedekah, keluarin harta dia bersedekah. Tadi dia cuma minta, sekarang dia kasih. Buka perisai lagi tuh, ya, yang tadinya cuma bisa nerima doang, minta-minta doang, akhirnya mulai menjadi orang yang memberi. Buka perisai lagi yang kedua, dapat lagi rezeki yang luar biasa. Ya, dapat umroh gratis. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua, betapa perisai rezeki itu halus banget. Ya, kita nggak berasa kalau itu dosa. Kenapa? Karena dia banyak manfaatnya buat kita, menurut kita. Ya, kayaknya manfaat banget ini, banyak banget manfaatnya sehingga kita lakukan terus gitu ya. Bahkan itu kita sayang banget gitu. Kenapa sampai ada 100 jurus magnet rezeki untuk membuka perisai? Ya karena tadi itu dia halus banget. Kita kadang nggak berasa. Gitu ya. Kadang kita cuma di kantor, enggak kok nggak ngomongin bos. Kita kan cuma ngomongin progres kantor, ya kan? Kebetulan ngomongin progres kantor itu berhubungan dengan bos gitu ya. Kita nggak ngomongin bos, kita nggak gosip gitu. Menurut kita, ya kan? Tetapi kan apapun yang kita omongin di belakang orangnya, ya baik itu benar atau tidak benar, udah jadi gosip gitu loh. Kita pelihara terus ya, ngobrolin terus tiap hari, ngobrolin terus tiap hari. Karena terjadi sama diri saya juga. Saya juga kalau ketemu sama teman di kantor gitu dulu ya bawaannya emang ngomongin bos gitu ya. Ngomongin bos lah, ngomongin si ini anak emas lah, ngomongin si ini. Aduh, banyak banget ya. Betul. Betul, Bang Febri. Saya ngerasa. Iya, kayaknya ya mudah-mudahan enggak ya. Tapi kayaknya para pegawai itu di situ tuh perisainya salah satunya ya. Betul. Kita nggak berasa lagi gosip, enggak, kita kan ngomongin yang benar tuh, ya kan? Iya benar kita ngomongin yang benar, tapi sesuatu yang kita omongin di belakang orangnya itu udah menjadi gosip, ya. Apalagi tuh banyak sangkaan-sangkaan loh, belum tentu benar loh soal anak emas lah, soal si bos begini, soal si bos begitu tuh baru sangkaan, belum tentu benar. Kita pelihara terus gitu ya. Kenapa? Kita anggap dengan ngomongin seperti itu rasa rasa stres, rasa tekanan akan pekerjaan yang mungkin diberikan oleh bos itu kayaknya rilis gitu ya. Kita jadi rileks gitu ya. Begitu ngomongin si bos gitu di kantin gitu ambil ngopi, istirahat siang gitu ya. Tadi si Ono si bos gini gitu ya. Malah kadang-kadang ada julukan-julukan tuh buat si bos gitu ya. Misalnya singa lah gitu ya kita bilang ya. Nah, itu kan udah perisai rezeki Bapak Ibu semua ya. Sadar nggak gitu kalau itu adalah perisai rezeki? Wajar nggak kalau akhirnya rezeki kita gini-gini aja? Kita yang pasang perisai, bukannya Allah nggak kasih rezeki. Kita yang pasang pembatas antara keajaiban Allah, antara rezeki dengan diri kita. Akhirnya gitu-gitu aja. Si bos tadi, wah ya tetap aja mungkin naik pangkat gitu ya, naik jabatan. Kitanya gini-gini aja gitu. Nah, jadi seperti itu tuh perisai. Ya. Jadi gimana caranya ngelepasin perisai, Bapak Ibu semua? Ya simple, sama seperti si nenek tadi. Cepat bertaubat, minta ampun sama Allah. Ya, minta ampun sama Allah, itulah cara kita membuka perisai yang paling efektif. Minta ampun sama Allah. Nah, emang ada dalilnya gitu ya? Ada dalilnya gitu ya. Itu di surat 71
ayat 10 sampai 14 gitu ya. Jadi Allah bilang nih, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Masya Allah. Ya, jadi tidak ada gitu. Boleh sama-sama kita cek gitu ya. Tidak ada ayat di Al-Qur'an yang mengatakan kalau pengen harta yang banyak, kerja keras gitu ya. Ya, betul. Nggak ada gitu ya. Kalau udah kerja keras nggak dapat juga, makanya ini mungkin kerjanya belum cerdas gitu ya. Akhirnya kerja cerdas. Nggak dapat juga, mungkin kurang ikhlas katanya kan. Akhirnya kerja ikhlas. Kerja ikhlas nggak dapat juga, mungkin kerjanya kurang apalagi yang as-as lain gitu ya. Nggak ada Bapak Ibu semua ya. Jadi Allah cuma bilang minta ampun aja sama Allah. Minta ampun sama Allah, maka Allah akan banyakkan harta. Ya, bahkan tuh ada tadi kalimat diberikan kebun-kebun yang di sampingnya mengalir sungai-sungai. Kalau ada kebun di sampingnya ada sungai, berarti kebun itu nggak perlu diurus. Akan berbuah sendiri gitu ya. Artinya passive income. Passive income Bapak Ibu semua. Nggak ngapa-ngapain, rezeki datang gitu loh. Ya, cuman nggak ngapa-ngapain itu seperti apa? Makanya kajiannya nggak berhenti sampai perisai rezeki ya. Terus diikutin terus gitu ya. Bagaimana caranya supaya duduk diam, rezeki datang gitu ya. Gimana caranya? Nah ini ada jurus-jurus di mana rezeki. Ya, tapi yang paling awal adalah istighfar, Bapak Ibu semua. Istighfar. Tetapi memang kadang-kadang dalam kaitan istighfar ini kita suka salah penggunaannya ya Bu Ros ya. Iya, betul. Salah apa tempat dalam menggunakannya. Karena kan makna istighfar itu kan minta ampun sama Allah ya. Kalau kita minta ampun berarti karena kita salah. Bukan karena orang lain yang salah kan. Nah ini kadang-kadang istighfar itu dipakai untuk minta ampun sama Allah karena orang lain yang salah gitu. Kan jadi nggak tepat. Kelakuan ibu-ibu. Ya misalnya lagi ikut majelis taklim gitu ya di masjid. Tiba-tiba anak-anak lari-lari gitu ribut-ribut main di masjid. Langsung astagfirullah anak-anak ini. Orang lagi majelis taklim ribut aja nih, bikin nggak konsen gitu ya. Astagfirullah tapi nunjuk anak-anak itu gitu ya. Anak-anaknya salah gitu. Astagfirullah orang-orang ini kok di jalan ngebut-ngebut. Nah, astagfirullah tapi nunjuk orang-orang. Akhirnya nggak tepat Bapak Ibu semua ya. Gitu. Jadi ada 3 komponen dalam istighfar gitu ya sebagai pembuka perisai yang paling efektif di awal ini gitu ya. Yaitu kita minta ampun sama Allah karena kita salah, baru kita minta ampun. Kita sadari dulu bahwa kita salah, baru kita minta ampun sama Allah. Lalu ada poin ketiganya, kita siap belajar. Karena apa? Karena setiap kejadian, setiap peristiwa hakikatnya adalah cara Allah mengirim hikmah untuk kita. Dibikin skenario nih sama Allah nih. Ya kan? Dibikin skenario sama Allah supaya hikmah itu sampai ke kita tuh dengan cakep gitu ya, dengan oh gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Ya. Karena apa namanya? Ya begitu cara Allah gitu ya. Jadi begitu hikmah itu datang kita langsung ya Allah sangat bersyukur gitu. Nah, jadi ada 3. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Kalau kita nggak merasa salah, rasanya kita nggak mungkin minta ampun. Ya kan? Nah, walaupun di awal mungkin kadang-kadang kita nggak nyadar salahnya apa gitu ya, tapi udah minta ampun dulu sama Allah. Nanti, karena kan kita ada poin ketiga, siap belajar. Nah, kalau kita udah ada posisi pada siap belajar, ya Allah, ampun ya Allah, tapi kok sampai saat ini saya salahnya di mana ya Allah ya gitu ya. Kenapa kok kejadian ini bisa hadir dalam hidup saya, tapi salah saya yang mana ya Allah ya gitu ya. Ini dalam artian bukan nyari kesalahan ya, tapi dalam arti kita lagi muhasabah diri. Dan kita kan juga mengaku salah di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Ya, kita ngaku salah di hadapan Allah. Jadi cepat minta ampun sama Allah dulu. Lalu posisi kita siap belajar, mudah-mudahan nanti Allah kasih hikmah. Oh, kesalahan yang ini ya gitu. Nanti akhirnya Allah tunjukin tuh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita minta maaf atau minta ampun sama Allah tapi salahnya nggak tahu di mana, nggak sepenuh hati gitu ya. Gitu. Contoh misalnya suami marah gitu kan. Langsung sama istrinya. Langsung kata istrinya, "Iya, gue salah gitu ya." Kan minta maaf tuh. "Iya, gue salah." Tapi kan si istri tetap nggak merasa bersalah tuh kalau nadanya begitu. Ya kan? Mungkin waktu itu suami karena lagi ngambek, kadang-kadang laki-laki tuh gitu ya. Kalau lagi marah, lagi ngambek itu nggak bisa bicara gitu. Atau mungkin menahan bicaranya. Karena mungkin kalau bicara emosi yang keluar. Jadi ada beberapa seperti saya kadang kalau lagi
moodnya lagi nggak ini gitu ya, saya lebih baik diam gitu. Tapi walaupun diam, sikap gestur tubuh tuh ketahuan kalau lagi nggak mood gitu ya, lagi marah lah katakanlah gitu. Nanti kan kadang-kadang si istri ini pasti gue yang salah nih, akhirnya, iya ya gue yang salah gitu ya. Tapi dia nggak nyadar salahnya di mana gitu. Kan kita aja manusia kalau ada yang seperti itu kita langsung malah bukannya makin reda marahnya, malah kadang-kadang makin marah. Gitu aja nggak ngerti gitu ya. Nah akhirnya ribut gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu semua. Makanya itu pentingnya kita menyadari kesalahan kita tuh apa gitu loh. Penting banget. Sehingga waktu kita minta maaf tuh sepenuh hati. Beda kan sama kalau misalnya, iya iya gue yang salah gitu ya. Tetap masih nggak ngerasa salah kan? Atau mungkin nggak tahu nih salahnya di mana. Tapi beda kalau, Bang, maaf ya, tadi saya yang salah. Kopinya kepanasan ya, lidahnya kebakar ya gitu ya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Beda kan? Bisa jadi marahnya langsung reda. Iya ya nggak apa-apa. Lain kali cek dulu dong gitu ya. Kan gitu ya akhirnya ya. Akhirnya reda tuh marahnya. Beda kalau iya iya gue salah gitu. Sama Bapak Ibu semua. Sikap kita sama Allah juga jangan begitu. Minta ampun sama Allah. Tapi kita cari tahu salahnya di mana ya gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa dapat hikmah, kita bisa belajar. Kita kan pengen belajar dari kesalahan kita. Nah, gitu. Jadi bukan cari-cari kesalahan, bukan. Kita pengen belajar dari kesalahan itu supaya nggak kita ulangi lagi. Dan waktu kita minta ampun sama Allah itu dari hati yang terdalam sepenuh hati, beda banget rasanya. Beda banget rasanya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua buka perisainya di awal yang seperti itu. Ya mungkin kalau ada perisai-perisai halus, nanti sama-sama kita kupas gitu ya. Dengan jurus-jurus ilmu money rezeki. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah sebuah dosa yang kita lakukan. Kita nggak sadar. Ya, tapi kita lakukan terus. Nah, itu nanti kita coba kupas pelan-pelan melalui jurus-jurus money rezeki. Tapi di awal ada hal-hal yang mungkin tersadarkan sama kita, langsung cepat minta ampun. Istighfar. Ya. Contoh barusan marahin anak gitu ya. Astagfirullah. Ya anak kan nggak ngerti apa-apa kok dimarahin gitu ya. Langsung cepat minta ampun sama Allah. Ya kalau anaknya ada langsung dipeluk gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak ngucap maaf, tapi kan dengan pelukan kita tuh anak ngerasa gitu. Kalau kita lagi menyesali perbuatan kita gitu. Ya. Lalu kita berharap apa ya hikmahnya ya? Kenapa kok pagi-pagi udah marahin anak? Pasti ada sesuatu yang Allah mau kasih gitu. Ya. Sikap hati kita tuh udah begitu. Selalu berhusnuzon sama Allah. Udah pasti gitu ya. Dari setiap kejadian udah pasti ada hikmah yang Allah titipkan di kejadian itu. Dan itu baik buat kita. Udah pasti. Jadi kalau belum dapat, nah kejar tuh hikmah gitu ya. Udah pasti ada hikmahnya. Dari hutang yang menumpuk gitu ya, nggak terbayar, udah pasti ada hikmahnya. Nah, cari tahu tuh apa hikmahnya. Kalau kita tidak memulai dengan minta ampun sama Allah, kita kan lagi merendahkan hati, merendahkan diri lah di hadapan Allah tapi ini ya. Jadi rasanya nanti hikmah itu nggak akan kelihatan kalau kita nggak melakukan itu. Jadi cepat-cepat minta ampun sama Allah. Ya, karena ada beberapa orang kalau dikasih tahu ya riba dan lain-lain tuh cenderung malah balik nyerang gitu ya. Enggak, saya ini nggak riba. Oh, enggak ada riba-riba gitu kan ya. Riba tuh dosa, saya nggak riba. Atau ada orang yang banyak dalihnya. Ya kalau saya nggak minjem sama bank, nggak bakal punya rumah nih. Masa ya mau tinggal sama mertua terus misalnya gitu-gitu ya. Ada banyak sekali hal. Niat Ada saya kan lagi baik. ini cuma dikit nih. Ini cuma ribanya cuma bunganya kecil kok ini. Iya. Kayak Bunganya gitu-gitu ya. kecil gitu. Iya benar. Bunga kecil lah atau misalnya niat saya kan baik supaya anak-anak itu punya penghidupan yang lebih layak ya kan. Saya kan mau menghidupi anak istri ya gitu-gitu ya. Baik, niatnya baik gitu. Cuma kan caranya eksekusinya nggak tepat. Ya kan? Jadi ya cepat tuh minta ampun sama Allah gitu ya. Kita kalau terus-terusan keras hati seperti itu, ya setiap kali dikasih tahu orang keras hati, ya nggak mudah nanti hikmah Allah tuh kita dapetin gitu loh. Ya gimana mau dapat hikmah kalau kita terus-terusan menutup diri gitu ya. Ya, betul. Gitu ya. Jadi ya siapapun yang memberitahu, ya kita berprasangka baik aja gitu ya. Siapapun yang memberitahu dengan cara apa dia memberitahu, bersyukur aja. Ya dia sayang sama kita, dia masih ngasih tahu kita kan. Kita sangat bersyukur gitu. Daripada didiemin aja, mau kita salah, mau kita benar, didiemin aja kan malah nggak enak. Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang tersinggung itu bukan karena orang lain menyinggung kita, tapi karena perasaan kita sendiri yang tersinggung. Ya. Jadi kita tersinggung itu bukan karena orang lain, bukan karena perbuatan orang lain gitu, tapi karena kitanya. Gitu. Jadi jangan pelihara yang seperti itu. Kalau dikasih tahu, udah terbuka aja. Ya Allah, iya ya gitu. Ya. Atau misalnya, ya Allah saya ini kan dosen.
kok bisa saya dikasih tahu sama mahasiswa saya gitu ya, ditegur gitu sama mahasiswa saya. Terima dulu aja gitu, habis itu ngadu sama Allah. Ya, ngadu sama Allah, kita muhasabah diri, pasti ada hal yang salah yang saya lakukan. Dan pasti ada hikmah yang Allah mau titip gitu dari peristiwa itu. Sehingga nanti insya Allah akhirnya terbuka tuh pikiran kita untuk menerima hikmah itu. Gitu ya. Jadi perisai rezeki itu ya begitu Bapak Ibu semua ya. Minta ampun aja sama Allah. Dan ingat hakikat dari istighfar ada 3. Bahwa hakikatnya adalah saya salah, kita minta ampun sama Allah, lalu kita siap belajar, kita siap terima hikmah apa yang Allah titip dari kejadian ini. Kita mau ambil pelajarannya. Gitu. Jadi untuk hal-hal simpel sekarang seperti itu aja. Pokoknya dikit-dikit istighfar minta ampun sama Allah. Ya. Sehingga kita akhirnya berhati-hati sama dosa. Ya, berhati-hati sama dosa. Kenapa? Kita tahu persis gitu ya. Ini bolehlah kaitannya kita kaitkan dengan harta gitu ya. Karena kita tahu persis gitu ya, begitu kita berbuat dosa, itu harta ketahan gitu. Nggak bisa kita akses. Ya. Harta ketahan, kesehatan tertahan, kebahagiaan tertahan, keharmonisan rumah tangga tertahan gitu ya. Piutang yang tadinya mau dibayar tertahan. Hutang yang tadinya harusnya udah bisa kita bayarkan tertahan. Nah, semua tertahan gara-gara dosa. Makanya kita hati-hati banget. Kalau nggak mau semua itu terjadi, ya kita hati-hati sama dosa. Ya, kayak tadi simple, pagi-pagi rempong gitu di dapur gitu ya, anak mungkin ngerengek-rengek, yuk sabar dulu mama lagi masak ini gitu ya, udah, nah kita langsung, yo astagfirullahaladzim, kenapa dibentak anaknya gitu ya, wajar kan anak-anak kecil seperti itu, nah gitu, langsung istighfar, hal-hal kecil seperti itu aja langsung istighfar gitu ya, langsung buka perisai gitu, ya, jadi apa namanya, kita tuh langsung, pokoknya apa-apa taubat gitu. Ya bahasanya langsung jadi taubaholik gitu. Karena kalau orang-orang yang di luar sana kepengen harta, kepengen keharmonisan rumah tangga, kepengen kesehatan yang prima, dia kerja keras gitu, workaholic. Tapi kalau kita begitu tahu mana rezeki, kita nggak kerja keras lagi, tapi kita jadi taubaholic. Ya, taubaholic. Jadi kita nggak workaholic, tapi kita adalah taubaholic. Gitu. Ya kalaupun mau dibilang kerja, oke lah, kerja keras kita ada di sajadah kita, ada di usaha kita minta ampun sama Allah. Itulah kerja keras kita. Nah, kalau emang tetap mau kerja keras bolehlah gitu ya. Tapi kerja kerasnya di mana? Kerja kerasnya ada pada usaha kita minta ampun sama Allah. Ya, gitu Bapak Ibu semua. Mungkin Bu Ros ada tambahan nih dari ini kita. Iya, Masya Allah Pak Febri ini saya sampai speechless ya. Kalau dibilang buka perisai ini, saya sendiri pernah membawakan materinya, saya sendiri pernah mendengarkan materinya dari trainer-trainer yang lain, dan pagi ini juga pengulangan entah yang keberapa tentang perisai rezeki ini ya. Tapi tetap aja saya juga mendengarkannya, oh gitu ya. Masya Allah, iya ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang hari ini mendapat entah keberapa kali mendengarkan tentang jurus magnet rezeki yang satu ini, tentang buka perisai ini ya, tentang perisai rezeki ini, insya Allah tetap akan mendapatkan hikmahnya, asal tadi ya kosongkan gelasnya. Jadi insya Allah, Masya Allah saya juga seperti diingatkan lagi sama Pak Febri tentang buka perisai ini, tentang dosa-dosa halus ini ya, padahal kita itu selama ini menganggap dosa-dosa kita itu adalah dosa-dosa besar ya maksiat, zina, berjudi, mencuri gitu ya. Selama ini kita menganggap bahwa itulah dosa-dosa gitu, dan kita selama ini ya enggak kok, saya enggak merasa berbuat dosa gitu. Karena kita sudah menghindari. Ya insya Allah kalau dosa-dosa besar itu insya Allah kita sudah melewati gitu ya. Pasti ada sanksi sosial yang akan kita terima. Makanya kita tidak melakukan lagi dosa-dosa besar itu. Karena yang kita ingat adalah sanksi sosial, bukan hukuman dari Allah. Makanya kita berhati-hati dari dosa besar itu. Gitu. Tapi yang kita tidak sadari adalah dosa-dosa halus itu tadi yang Pak Febri bilang ya. Dosa-dosa halus itu yang akhirnya ketika memang sih dosanya kecil kadarnya tuh kecil, tapi ditumpuk tiap hari gitu. Ditumpuknya tiap hari, akhirnya karena menumpuk ya namanya sedikit demi sedikit terus akhirnya menggunung, ya itulah dosa kita gitu kan. Dosa halus yang tidak kita sadari akhirnya menggunung dan menyamai dosa-dosa besar itu. Dosa-dosa besar yang coba kalau dosa kecil dapat sanksi sosial, saya rasa teman-teman juga tidak akan melakukannya gitu ya, karena pasti kena sanksi sosial gitu. Ternyata orang-orang lebih paham ke
wah nanti dapat sanksi sosial nih dari tetangga, dari teman-teman, dari tempat kerja. Itu yang menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa gitu. Lebih takut sanksi sosial daripada sanksinya Allah gitu ya. Dan insya Allah pagi ini kita telah menyadari ya, mana sih yang dosa-dosa tipis ini yang kita tidak pernah sadari. Sampai ada loh Pak Febri sama saya menyatakan, enggak ya saya mah nggak pernah, itu saya juga nggak tahu dosa saya nggak merasa, nggak pernah berbuat apa-apa. Astagfirullahaladzim, sudah mati ya, mudah-mudahan dia disadarkan gitu ya. Bagaimana mata ini juga berbuat dosa tiap hari, telinga ini, mulut ini, tangan ini gitu, yang seharusnya mata ini Allah inginkan kita melihat yang baik-baik saja, telinga ini Allah inginkan mendengar yang baik-baik saja. Tapi kita ketika scroll ya, nah ini juga dosa yang tidak sadar nih. Ketika main HP, kita lagi main HP scroll, melihat yang tidak baik kita menikmati. Jangan-jangan tuh ya. Ayo langsung diistighfarin ya. Itu kan memang sih tidak sengaja, tapi karena kita stop dan menikmati itu jadi perisai juga gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi ada juga Pak Nas bilang gitu, berhati-hatilah dari dosa, maka kau akan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya gitu. Dan saya juga pernah merasakan pengalaman buka perisai juga Pak Febri. Kayaknya saya pernah ditahan tuh rezekinya sama Allah. Benar-benar ditahan ya, saya sampai nggak tahu deh, saya juga belum mengenal ilmu magnet rezeki, belum apa gitu ya, kayaknya tuh ditahan gitu. Alhamdulillah setelah mengenal ilmu magnet rezeki, tahu ketika ada sesuatu persoalan, saya gelar sejadah aja minta ampun sama Allah gitu ya. Dan itu tuh benar-benar Allah turunkan pertolongannya dengan mudah karena kita langsung minta maaf gitu. Kok dulu kan, aduh ini udah utang ini, udah terbayar, oh iya ada cicilan ini, udah cicilan ini terbayar, oh iya ada cicilan ini. Masya Allah, ketika cicilan ini belum kelar, ujian datang lagi yang ini. Belum lagi ini, anak lagi ditambah lagi, kurang sehat. Ternyata ini lagi, Allah bertubi-tubinya. Saya pernah merasakan di titik yang seperti itu loh teman-teman. Dan saya waktu itu benar-benar menyerah sama Allah. Kalau ada bendera, saya kibarin bendera setinggi-tingginya, bendera putih. Ampun ya Allah, ampun gitu kan. Ampun ya Allah, udah nggak kuat gitu kan. Ini nggak kuat saya ngadepin kehidupan ini, saya nggak kuat gitu ya. Tapi ketika saya memohonkan ampunan, Allah tidak langsung memberi seperti yang Allah bilang, Allah akan turun hujan yang sangat deras, enggak gitu. Tapi Allah memberi hikmah, memberi ya rezeki itu kan kita tidak mengkotakkan dengan uang ya. Rezeki saya adalah ketika saya memohonkan ampunan, saya dibimbing sama Allah, ketemu orang-orang baik, ketemu orang-orang yang siap untuk akhirnya mengenalkan saya kepada ilmu magnet rezeki, mengenalkan saya kepada komunitas-komunitas yang baik gitu ya. Dan rezekinya mengikuti setelah itu gitu. Bukan, jadi teman-teman jangan nanti ambil langsung mentah. Iyalah kalau nanti tobat pasti rezekinya datang mengalir deras. Memang, tapi cara Allah tidak seperti itu. Saya mengalami titik yang ketika buka perisai, Allah tiba-tiba datengin orang-orang. Allah tidak beda memberi link untuk belajar ini. Tiba-tiba dari belajar ini Allah membukakan pikiran saya. Tiba-tiba setelah buka pikiran ini, saya harus begini. Ketika saya harus begini, saya mempraktekannya, ternyata ini gitu ya. Dan setelah melalui proses itu, akhirnya Allah turunkan tuh hujan yang sangat deras tuh. Ya. Jadi mudah-mudahan mencernanya tidak langsung mohon ampun sekarang dan Allah turunkan sekarang gitu ya. Tapi prosesnya, kalau saya insya Allah sudah mengalami proses itu dan sudah mengalami juga ketika ada persoalan dan saya Allah turunkan hujan yang deras itu gitu ya. Tapi itu proses, teman-teman harus juga belajar nanti ketika magnet rezeki itu ya nggak langsung turun gitu ya Pak Febri ya. Nanti ya karena sejatinya rezeki Allah kan emang banyak hal gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan terkadang sih, hikmah itu adalah rezeki terbesar Allah gitu ya. Karena begitu kita tahu hikmahnya, hati itu jadi tenang gitu loh. Nah Bapak Ibu mungkin semua pernah merasakan begitu hati itu tenang, ada persoalan apapun tuh kita bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Akhirnya ketemu solusi gitu. Nah jadi itu juga ada rezeki terbesar sebenarnya, ketenangan hati itu ya. Merasa tenang, merasa ada Allah gitu. Dan tadi kalau kata Bu Ros kan kalau kita berhati-hati sama dosa, kita akan merasakan surga sebelum surga sesungguhnya. Tapi sama, saat kita cuek aja gitu sama dosa,
kita juga akan merasakan neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Iya, betul. Ya kan? Contoh simpel aja tuh tadi, kalau pagi-pagi kita lagi masak, anak ngerengek, "Ma lapar, ma lapar." Iya, ini lagi masak gitu ya. Kita nggak sabaran itu. Itu kan rasanya udah hati berdegup kencang gitu ya. Ini anak ngerengek minta makan, nasi belum matang, ini belum matang gitu ya. Mana suami masih tidur lagi belum bangun, nah, macam-macam lah ya. Akhirnya kan tuh berasa lah gitu ya, bahwa kayak aduh hidup ini kok gini amat. Itu kan seolah-olah neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Ya ngapain dipelihara Bapak Ibu semua ya. Kita tuh ya udah pasti nggak bakalan sanggup. Kita nggak pernah bakalan sanggup menanggung dunia ini gitu. Maksudnya kita itu perisai gitu ya, merasa sanggup, merasa bisa menyelesaikan masalah, merasa saya bisa menyelesaikan masalah, merasa saya mampu. Itu perisai loh Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena sejatinya kita nggak akan pernah sanggup. Tanpa ridho Allah kita nggak akan pernah sanggup. Semuanya itu hanya karena Allah ridho. Ya, contoh misalnya ada persoalan apa gitu ya. Katakanlah di kantor kita dapat proyek apa gitu. Lalu kita merasa mampu, merasa bisa gitu ya. Itu nggak ada Bapak Ibu semua. Walaupun katakanlah kita memang punya kemampuannya, kita punya pengalamannya, kita punya pengetahuannya, pendidikan kita memang di situ background-nya, sehingga kita berasa wah saya bisa nih. Gitu. Itu perisai Bapak Ibu semua. Karena kita sejatinya nggak akan pernah bisa, kita nggak akan pernah sanggup, kita nggak akan pernah mampu. Hanya Allah yang memampukan gitu loh. Ya, nah, ini perisai tipis juga nih gitu. Ya, apalagi orang-orang logika seperti saya gitu ya, yang logik banget gitu. Apa-apa tuh harus masuk logika gitu. Nah, alhamdulillah ketemu Manet Rezeki, karena Manet Rezeki ini bisa masuk logika gitu ya. Keajaiban tapi kok masuk logika, nah gitu. Nanti Bapak Ibu semua ngalamin kok kalau ada orang yang logika banget gitu ya, yang berasa semuanya harus ada penjelasannya gitu. Semuanya harus bisa dijelaskan secara logika. Nah, ini Manet Rezeki bisa menjelaskan keajaiban Allah, bisa dijelaskan dan ketemu di logika. Selalu pakai logika itu perisai Bapak Ibu semua. Berasa mampu gitu ya. Karena apa? Kalau kita berasa mampu, nanti begitu memang Allah takdirkan terjadi gitu ya. Contoh tadi proyek gitu ya. Terjadi ternyata proyeknya berhasil gitu ya. Ada kecenderungan sombong tuh. Ya kan, saya bisa kan. Soalnya saya dulu sekolahnya begitu. Pengalaman saya juga dulu berapa tahun begitu tuh. Makanya saya mampu tuh gitu ya. Nah, jangan Bapak Ibu semua. Ya jangan. Apapun pendidikan kita semua kan karena Allah ridho gitu loh. Katakanlah Bapak Ibu semua udah sekolah di tempat yang memang bonafit ya, kerja juga di tempat yang bonafit sesuai dengan pendidikan. Ya kalau Allah nggak ridho mah nggak bakal bisa juga gitu loh. Ya, jadi itu contoh simpel perisai. Merasa mampu gitu, merasa bisa. Gitu ya. Contoh nih anak ngerengek. Menurut kita kalau cepat makanan ini disiapin gitu ya, cepat masaknya pasti anak diem nih gitu. Ya, bakalan tenang hidup saya gitu ya. Anak diem, habis itu nanti bangunin suami pergi kerja, habis itu nanti mungkin nyiapin si anak satu lagi yang mau pergi sekolah. Pokoknya kalau itu semua disiapin nanti tenang nih hidup saya ini gitu ya. Berasanya begitu. Padahal kan enggak ya ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu pernah ngalamin. Enggak kan, enggak ngalamin ketenangan kan. Kalaupun iya tenang hari itu, besok kan terulang lagi. Ya, riweuh lagi gitu loh. Besok kan keulang lagi gitu. Berarti kan enggak selesai-selesai. Nah, jadi memang bukan kita yang mampu menyelesaikan semuanya, hanya Allah gitu ya. Nah, makanya begitu nanti kita sudah nyerah kayak tadi kata Bu Ros ya, udah nyerah gitu, nyerah ya sama Allah. Kalau saya sih nggak mau memilih sampai Allah kasih peristiwa seperti yang Bu Ros alami gitu ya, sampai akhirnya kalau bisa ngangkat bendera setinggi-tingginya gitu ya. Kalau bisa mah sekarang aja udah gitu ya, nggak usah nunggu peristiwa itu terjadi gitu ya. Kan saya Pak, Iya, saya ngalamin gitu ya. Dari kalau bisa mah zaman udah jahiliyah itu. ambil aja hikmah dari yang Bu Ros rasakan gitu loh. Ya, Iya, jangan sampai Allah ngasih peristiwa itu ke kita juga gitu. Iya, jangan sampai mengalami itu. Kalau saya kan peristiwanya dari zaman jahiliyah lah, dari zaman kebodohan saya gitu. Dan saya harus menyerah sama Allah memang gitu kan. Karena kebodohan itu ya, karena kebodohan hingga Allah tahan semuanya dan ya alhamdulillah Allah masih sayang sama saya menyerah gitu sama Allah. Coba Allah kalau biarin saya, nggak mungkin saya ada di titik ini. Karena rasa sayang Allah tegur dengan sebegitu banyak peristiwa dalam hidup saya kayak naik roller coaster lah gitu ya, sampai akhirnya saya harus menyerah gitu ya. Dan perjalanan buka perisai itulah sampai di titik yang seperti ini saya mengalami gitu. Teman-teman nggak usah harus ngalamin dulu yang seperti itu, udah sekarang ambil tindakannya, buka perisai saja. Apapun itu kalau belum tahu
dosanya apa sih? Orang saya nggak pernah berbuat dosa sama orang lain, saya nggak pernah tuh julid-julid sama orang, saya nggak pernah tuh, jangan loh, itu juga perisai loh. Iya, itu Ya, perisai, betul. perisai loh gitu kan. Itu tuh perisai, duduk saja di atas sejadah kalau nggak tahu, ya Allah, dosa saya apa ya gitu ya. Astagfirullahaladzim, kok saya sampai nggak tahu saya tuh berdosa ya Allah gitu kan. Tolong ya Allah tunjukin gitu. Ada loh ya manusia yang nggak merasa nggak berdosa, itu keren banget kalau menurut saya. Merasa nggak Masya Allah. berdosa, merasa sudah beribadah banyak gitu. Nah, Iya, itu, ya iya. itu perisai Bapak Ibu semua ya. Karena nanti nih di akhirat nanti nih ya, itu bukan ibadah kita, bukan pahala kita yang membuat kita masuk surga. Cuma karena rahmat Allah aja gitu, maka kita bisa masuk surga. Ya, jadi kalau berasa sekarang banyak beribadah gitu ya. Karena kan gini ya, ini mohon maaf, tidak menghakimi, tidak. Tapi seolah-olah itu sudah menjadi ininya ya. Kita beribadah tuh contoh ibadah sholat di masjid dan lain itu cuma mikirin diri sendiri gitu loh. Ya, pengen sendirian masuk surga gitu ya. Nggak pengen ngajak-ngajak. Sehingga kadang-kadang khusyuk sendiri gitu ya. Iya, Ya macam-macam gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi padahal kan Allah minta berjamaah di masjid itu kan supaya kita sambung silaturahim, saling tengok gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang biasa jamaah kok tiba-tiba nggak ada, nih kemana nih? Jangan-jangan lagi nggak sehat kan gitu ya. Tengokin. Kalau perlu ada momen-momen ngobrol di masjid gitu ya. Bukan yang khusyuk sendiri, ngaji sendiri, soleh sendiri gitu akhirnya ya. Soleh sendiri. Jadi bisa jadi hal seperti itu jadi perisai juga gitu, karena kalau kita berasa soleh kan akhirnya jadi sombong tanpa sadar ya. Ini ada pokoknya tipis Bapak Ibu semua, tipis semuanya tipis gitu. Nah jadi makanya kita diminta terus untuk minta ampun sama Allah gitu ya. Supaya apa? Supaya hal-hal tipis ini tuh tersingkap gitu. Kita bisa lihat ya Allah, iya ternyata saya selama ini gitu. Tapi kan kita sadar diri sendiri, bukan dikasih tahu Bu Ros gitu ya. Mungkin kalau Bu Ros yang ngasih tahu malah jadi tersinggung gitu ya. Tapi kalau kita sadar diri gitu, coba didalemin yang boros katakan tadi apa sih, kita dalemin dulu ya. Ya Allah, iya ya, ternyata iya ya. Saya tuh kalau di masjid tuh pokoknya sibuk sendiri, orang kiri kanan ngapain tuh nggak peduli gitu. Malah kadang-kadang kalau kiri kanan ngobrol tuh saya suka sebel gitu ya, di masjid kok berisik gitu ya. Nah kayak gitu-gitu ya, itu kan kita berasa soleh sendiri. Ke surganya nggak mau ngajak-ngajak gitu. Waduh, tamparan banget ini Pak. Iya. Saya dulu gitu, dulu kok berisik banget sih, bukannya mau ibadah gitu. Oh, ya. Iya kadang-kadang ya gimana ya, namanya manusia itu kan bersosialisasi. Nanti juga masing-masing kita itu laki dan perempuan itu sudah Allah kasih tipikal-tipikal tersendiri gitu ya. Jadi bapak-bapak sering tuh misalnya ibu-ibu kalau habis sholat, iya tuh Mbak tuh tadi pagi beli sayur gimana gitu kalau di Padang gitu ya. Iya nih gini gitu. Bapak-bapak tuh udah ibu-ibu ini ribut aja. Ya memang begitu gitu ya. Memang Allah kasih kalau ibu-ibu itu kata-kata yang keluar dari mulutnya itu lebih banyak daripada laki-laki. Terus laki-laki berasa hebat itu karena bisa menahan kata-katanya. Ya enggak, emang begitu sunnatullahnya gitu loh. Ya, gimana coba? Kita menyalahkan sesuatu padahal itu sudah sunnatullah gitu. Anak-anak itu sunnatullahnya yang main-main gitu loh. Anak-anak itu sudah sunnatullahnya main-main. Cobalah lihat. Walaupun ada anak-anak yang 4-5 tahun sudah hafiz Quran, tapi kan sifat anak-anaknya itu masih kelihatan. Iya, Kadang sambil ngaji, sambil main-main, ya kan? Memang begitu sunnatullahnya. Jangan kita marahin gara-gara dia melaksanakan sunnatullahnya gitu loh. Tinggal kita yang mengarahkan, ya kan? Kita mengarahkan, misalnya Bu, nggak apa-apa ngobrol. Cuma mungkin ngobrolnya agak di luar karena di dalam masih ada yang lagi sholat, kan gitu ya. Kita bukan melarang dia ngobrol gitu, tapi ngobrolnya di tempat yang tepat. Anak-anak juga gitu, boleh main nak gitu. Tapi kita sholat dulu sekarang ya, gitu ya. Atau misalnya kalau lari-lari di masjid, tuh lihat coba lihat kaki kamu, kakinya hitam kan kasihan nih karpetnya nanti jadi nggak bersih gitu ya. Kita ucapkan aja baik-baik karena nggak mungkin dilarang, itu sudah sunatullahnya gitu ya. Dan memang sunatullah juga bapak-bapak itu lebih fokus gitu ya. Rasa-rasanya bapak-bapak itu kecil kemungkinannya kalau ngasih sen kanan belok kiri gitu ya. Jangan merasa bangga gitu ya. Kayaknya udah hebat banget gitu nih. Saya mah nggak pernah gitu ngasih sen kanan belok kiri. Emak tuh kayak gitu ya. Jangan merasa bangga, emang begitulah Allah ciptakan gitu ya. Kalau nggak gitu kan kita ini kan nggak beragam. Tapi kadang-kadang kita tuh menghakimi gitu ya, menilai. Nah gitu, janganlah. Nih emak-emak nih gitu kan. Pantesan emak-emak nih gitu ya. Bener, saya kadang-kadang juga ya Masya Allah ya, astagfirullah. Kadang-kadang suka begitu juga gitu. Misalnya di depan nih ada nih jalanan segitu lebar ya, dia di tengah aja gitu ya. Begitu diklakson nggak mau minggir. Ya begitu saya paksa-paksa baru agak minggir, pas lihat yang nyetir, oh ya perempuan gitu ya. Kadang-kadang suka begitu tuh.
Nah, itu tuh jangan dipelihara, cepat-cepat istighfar ya. Kalau pas kita sadar Allah kasih, plek sadar, aduh astagfirullah, kok menghakimi gitu ya. Padahal memang Allah ciptakannya begitu, supaya apa ya? Supaya kita ini beragam, supaya kita ini ada warna-warni itu kan indah ya. Bunga itu kalau satu warna di taman 1 hektar warnanya satu warna aja kan nggak seru, ya kan? Taman di 1 hektar tuh warna-warni, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang pink tuh seru banget. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua kalau di Indonesia kan warna daun tuh cenderung hijau, kalau enggak yang sudah menguning karena sudah layu dan lain-lain. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau ke negara-negara yang non tropis gitu ya, yang 4 musim, pas dia lagi menjelang musim dingin, bunga-bunganya jadi warna orange lah, warna itu kan keren banget ya. Pengalaman baru buat kita gitu yang ada di tropis. Ih, bisa begini warna daunnya gitu ya. Oh, bisa begini ya pohon gitu loh. Ya kan? Jadi, nah kan itu indah banget kan? Berbeda itu kan indah gitu. Ya, tapi itu udah sunatullahnya bahwa memang pohon itu tidak hidup di daerah tropis. Hidupnya di daerah 4 musim gitu loh. Bukan berarti daerah itu lebih hebat daripada daerah tropis karena punya daun yang warnanya orange kan gitu. Bapak Ibu paham nggak? Karena Ya, sama gitu. Orang-orang yang dari Eropa, dari Amerika begitu ke Indonesia itu takjub banget. Ya begitu ada di atas pesawat tuh hijau gitu hutannya. Mereka tuh takjub banget itu. Ya. Orang-orang dari Jazirah Arab itu kalau ke Indonesia takjub. Ada sungai, ada daun hijau. Aduh, mereka nggak punya gitu loh. Nah, jadi kita kalau itu sunnatullah jangan dihakimi gitu ya. Gitu. Cuma kita tempatkan aja pada tempatnya. Makanya hatinya jangan hati yang menghakimi. Waktu itu kita bilang itu semua udah sunnatullah, itu semua udah kehendak Allah. Tinggal kita kalau memang Allah perlihatkan kejadian itu di hadapan kita, berarti Allah kepingin kita itu berbuat sesuatu atas kejadian itu. Kalau memang contoh kejadian itu mungkin nggak nyaman. Misalnya ibu-ibu selesai sholat ngobrolnya agak keras suaranya, kan nggak nyaman tuh ya. Dan Allah membuat hanya kita yang gusar gitu ya. Yang lain kok nyantai-nyantai aja gitu ya. Ya udah, bismillah, berarti mungkin Allah kepingin kita berbuat sesuatu atas itu dengan cara-cara yang baik. Ya kan? Gitu. Jadi contoh misalnya seringlah saya lihat misalnya ada orang-orang yang kalau meeting ya datang terlambat. Yang lain biasa-biasa aja, tapi kita gusar banget. Ini orang udah tahu meeting jam sekian, datangnya terlambat. Ini lagi mulanya nggak tepat waktu gitu ya. Kita doang yang gusar. Ya mungkin Allah kepingin ada sesuatu yang kita lakukan untuk kita berkontribusi gitu dalam rangka memperbaiki itu. Nah gitu aja gitu pola pikirnya. Ya, kenapa saya yang dibikin gusar sama Allah, kenapa yang lain nggak gusar? Kenapa saya yang ditunjukkan oleh Allah peristiwa ini, kenapa yang lain enggak? Ya berarti Allah mau kasih hikmah sesuatu sama kita. Gitu. Nah kalau udah begitu kita jadi nggak menghakimi. Ya kita jadi malah mau berkontribusi gitu ya dengan cara-cara yang baik. Dan akhirnya kan tadi ya kalau niatnya untuk Allah dilakukan dengan cara Allah, jadilah itu akhirat. iya, Gitu sih. betul. Ya Bu Ros ya. Keren ya, Masya Allah. Pagi ini insight-nya banyak banget deh Pak Febri, Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Keren banget, saya kayak lagi di kuliahin privat sama Febri. Banyak sekali ya Allah, saya sampai aduh speechless lah gitu ya. Saya juga lagi ngomongin diri sendiri nih Bu, lagi nasihatin diri sendiri. Saya kayak private gitu. Jadi alhamdulillah ya pagi-pagi ini walaupun libur kita bukan berarti kita tidak bisa menuntut ilmu. Walaupun kita masih dengan kesibukan di rumah, harusnya quality time gitu. Tapi kan bisa on saja Facebooknya dan insya Allah tetap mendapat hikmah, tetap mendapatkan pelajaran gitu ya pagi ini gitu. Hakikatnya kita kan tadi hakikat istighfar kan ada 3, salah satunya siap belajar. Dan disinilah ruangnya kita untuk sama-sama belajar. Saya belajar, Pak Febri juga belajar, teman-teman juga belajar ya. Jadi insya Allah ini ruang kita untuk belajar walaupun seminggu sekali. Insya Allah sebagai charger ya kalau saya bilang ini chargernya kita semua gitu ya. Kan nanti setelah seminggu nggak ketemunya setelah ini keluar gabung dengan orang-orang yang entah dari mana-mana ilmunya menguap kena panas gitu ya. Akhirnya nggak ingat lagi apa yang kami sampaikan, tapi minggu pagi dicas lagi, ingat lagi gitu ya. Mudah-mudahan setiap minggu pagi adalah
ruang kita untuk belajar, tempat kita men-charger lagi ilmu-ilmunya. Saya belajar, Pak Febri belajar, semua juga belajar. Nah, teman-teman sebelum kita tutup, udah 1 jam sih. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat, nanti kita akan jawab ya. Coba saya cek dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih MR. Saya banyak belajar dari Bunda Dewi Alvaro, dari Bejo Kalsium, keren, Masya Allah ya. Semua ilmu Magnet Rezeki memang keren. Kami berdua hanya menyampaikan saja perpanjangan lidah dari Ustadz Nas yang sudah meramu ilmu ini sampai di kita semua ya. Ilmunya Allah yang luar biasa dahsyat. Dari Bu Nur Latifah Laili, saya sekarang alhamdulillah saya dikenalkan ilmu MR, Masya Allah luar biasa ya. Ini tidak bisa saya scroll up ternyata. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat, nanti saya bacakan dan insya Allah akan jawab sama Pak Febri. Nanti dengan saya ya. Bismillah, juga keren. Alhamdulillah, Pak Misdiono ya. Ya insya Allah kita akan terus belajar di minggu pagi ya. Ini saya juga meleleh-meleleh nih hati ini. Ya Allah, ternyata dosa halus itu ya. Saya di private sama Pak Febri dan teman-teman mendapatkan. Ya Allah, setiap minggu pagi ini buat saya cara saya menimba ilmu juga gitu. Cara saya menimba ilmu, Pak Febri juga, ya kita sama-sama semua belajar. Jadi alhamdulillah kita akan continue ya dari buka perisai dan lanjut ke 100 jurus lainnya. Karena kenapa harus buka perisai dulu? Saya suka mengibaratkan bahwa buka perisai itu ibarat kata botol dengan tutupnya. Botol dengan tutupnya, ketika kita mau memasukkan sesuatu ke botol itu, tutupnya nggak kita buka, akhirnya nggak bisa kita masukkan sesuatu itu ke dalam botol, gitu ya. Jadi insya Allah ini proses kita untuk membuka botol tersebut, ya, tutup botol tersebut, dan insya Allah setelah ini kita akan masukkan lagi ilmu-ilmu yang lain, dan insya Allah menuju keberkahan hidup yang selanjutnya gitu. Saya merasakan banget di titik yang seperti ini, banyak keberkahan yang Allah berikan, banyak keajaiban yang Allah berikan. Makanya kenapa saya bertekad sekali, ya Allah pengen jadi trainer yang Magnet Rezeki. Karena apa? Bahwa ilmu Magnet Rezeki tidak boleh berhenti di saya. Iya kan? Karena rasa tekad itu ya harus, supaya saya bisa bicara di depan orang banyak, saya harus punya legalitasnya gitu ya. Jadi akhirnya saya menempuh jalur TFT itu untuk menjadi trainernya. Sama, saya seangkatan dengan Pak Febri, saya cuma niat itu aja. Mudah-mudahan sisa usia saya berkah. Amin. Dalam kebaikan gitu ya. Karena mungkin kalau saya flashback ke belakang, kebaikan saya baru secuil yang saya kerjakan, dan itu juga masih banyak perisainya ketimbang dosa yang saya lakukan selama ini sebelum saya mengenal ilmu Magnet Rezeki gitu ya. Apalagi saya hidup di lingkungan yang zaman jahiliyah banget gitu ya. Saya nggak pakai kerudung, saya kelakuannya agak ngoboy juga gitu ya, kayak agak tomboy juga dulu gitu ya, ngoboy aja kerjanya. Sampai saya juga malu kalau lihat foto-foto saya yang dulu tuh, aduh ya Allah gitu kan. Ini tapi saya simpan sebagai kenang-kenangan gitu ya, bahwa saya pernah di zaman ini, tapi alhamdulillah Allah menuntun saya hingga hijrah gitu ya, hijrah ke zaman yang sekarang, yang insya Allah Allah akan tetap lindungi saya dan jaga saya. Ya teman-teman, jika ada pertanyaan atau di drop aja, insya Allah nanti kita akan membawakan materi-materi selanjutnya di Ahad pagi pekan depan ya. Kita tetap akan belajar, sama-sama belajar, tapi belajarnya nyantai aja, nyantai, nggak usah yang gitu, nyantai aja. Kita membawainnya aja nyantai. Pak Febri juga sambil ngopi, saya juga ngopi gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa sambil di rumah buka saja Facebooknya, dan insya Allah kita semua akan dapat hikmahnya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan lempar ke Pak Febri untuk memberikan mungkin ada closing statement sebelum saya tutup pagi hari ini ya. Insya Allah banyak keberkahan di pagi hari ini. Silakan Pak Febri, mungkin ada yang mau disampaikan. Teman-teman yakin nih nggak ada pertanyaan nih, kita masih lama loh ketemu lo, tahun depan lagi lo ketemunya. Tahun depan. Oh ya, sebelum saya tutup nih Pak Febri ya, sebelum Pak Febri, iya dah, Pak Febri dulu, Pak Febri dulu. Oh gitu Bu. Oh ya, silakan Pak Febri dulu. Iya baik.
Ya, jadi begitu Bapak Ibu semua, apa yang saya sampaikan itu sejatinya adalah nasihat juga buat diri saya pribadi. Jadi saya minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin nggak tepat ya yang keluar dari mulut saya yang menyinggung. Tapi kalau menyinggungnya itu makin mendekatkan Bapak Ibu sama Allah, ya itu semua juga singgungan dari Allah gitu ya, bukan dari saya gitu. Jadi apa-apa yang baik itu semua Allah yang izinkan terjadi gitu. Dan itu udah pasti baik buat saya, baik juga buat Bapak Ibu semua insya Allah. Jadi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Wah, Ya. setahun kita nggak ketemu. Setahun kita ketemu nanti ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget Pak Febri ya. Jadi teman-teman, insya Allah kita akan ketemu tahun depan dengan Pak Febri ya, tahun depan. Masya Allah, setahun kita nggak ketemu nanti. Tapi sebelum kita ketemu tahun depan, saya insya Allah ada Zoom meeting tanggal 28 Desember, hari Selasa, untuk PIB-nya pukul 14 dan WITA-nya pukul 15. Di situ saya akan kupas perjalanan saya membuka perisai sehingga saya diizinkan Allah untuk melunasi amanah saya kurang dari 5 bulan, dan apa sih keajaiban-keajaiban yang Allah berikan setelah saya fokus untuk buka perisai gitu ya. Fokus buka perisai itu Masya Allah, Allah turunkan memang seperti yang di Al-Quran bilang gitu ya, Allah akan turunkan hujan yang sangat deras, itu benar, saya mengalami, dan saya akan kupas tuh di tanggal 28 Desember hari Selasa ya, insya Allah akan menjadi resolusi kita nanti di tahun 2022 gitu ya. Setelah kita beresolusi, kita ketemu sama Pak Febri tanggal 1-nya, tanggal 1 ya ahadnya ya, dan kita kupas lagi, jadi penguat gitu ya ketika di-share dong Bu flyernya Bu, mana Bu? Oh iya. Iya, saya nggak bisa nge-share di situ sebentar ya. Saya kirim ke Pak Febri. Jadi insya Allah ini akan menjadi apa ya? Penguat kita semua ya, mudah-mudahan apa ya? Saya cuma ingin sharing aja. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa saya sudah share ke Facebook ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi titik baliknya teman-teman semua. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya, bagaimana saya melunasi utang saya, amanah riba ya. Kenapa saya lunas utang itu banyak, mungkin saya memikirkannya beberapa orang belum mengenal magnet rezeki. Jadi saya tulisnya lunas utang gitu ya. Plafonnya itu harusnya 3 tahun. 3 tahun plafon rezeki kredit saya gitu, tapi qadarullah Allah izinkan untuk 5 bulan saja, dan itu juga banyak solusi atas persoalan hidup saya Allah selesaikan satu persatu, dan alhamdulillah menikmati hidup dalam keberkahan tanpa riba gitu ya. Dulu kan wah tanggal sekian buat cicilan ini, tanggal sekian buat cicilan ini. Alhamdulillah saya di titik yang sudah tidak ada lagi tagihannya beda, tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan internet, itu kan beda ya, itu kewajiban ya, karena kita sudah memakai, bukan tidak ada lagi riba. Dan itu saya alhamdulillah. Nah ini Pak Febri share nih, keren banget nih ya, alhamdulillah Pak Febri share ini flyernya, dan kita akan belajar di sini untuk ya seperti saya bilang, ada lunas utang, piutang terbayar, itu saya ngalamin dari buka perisai ini. Jadi kalau ini bisa berlanjut sebenarnya Pak Febri, dari pertemuan kita hari ini sampai tanggal 28 nanti, dan akhirnya nanti kita ketemu sama Pak Febri tanggal 1, kita kupas dulu sedikit tentang buka perisai ini ya. Bismillah ya teman-teman ya, kita akan terus belajar buka perisai, karena salah satu keajaiban saya adalah ketika saya fokus buka perisai, yang seperti saya bilang, kalau ada bendera putih saya kibarkannya tinggi-tinggi tuh. Mohon ampunannya sama Allah tinggi-tinggi tuh, nyerah sama Allah, senyerah-nyerahnya saya ke Allah. Saya sampai di masjid itu sujudnya lama banget, sampai karena saya sudah di titik nyerah sama Allah. Nyerah ya Allah, nyerah saya sudah. Saya mohon ampunan saya dengan kesombongan saya, merasa diri saya mampu, merasa hidup saya Allahu Akbar, saya untuk makan saja ya, anak-anak itu mungkin anak saya masih teringat di memorinya mereka ya, kalau makan dia cuma sama kerupuk aja, karena saya nggak benar-benar tertahan rezeki saya gitu.
saya menangis gitu ya, lihat anak-anak saya makan cuma dengan nasi dan kerupuk. Karena saya cuma punya uangnya 2.000, mampunya beli kerupuk gitu ya. Kalau ingat itu saya pengen nangis gitu. Tapi benar-benar di titik Allah membimbing saya untuk menyerahkan diri saya sepenuhnya, minta ampunan sama Allah. Saya kibarkan bendera saya, bendera putih saya di hadapan Allah, dan saya langsung itu buka perisainya di masjid. Ya, di masjid ya, saya menikmati gitu ya, sampai di titik kalau ke masjid tuh pulangnya lama banget. Saya kayak kalau nggak ke masjid saya rindu banget, rasanya saya benar-benar pulang ke Allah gitu ya. Dan itu saya pernah dengar kajiannya siapa ya, pengen tahu nggak caranya nemuin Allah gitu kan. Padahal kan nemuin Allah itu kita harus meninggal dulu gitu. Tapi ini nggak perlu. Cara menemukan Allah adalah pada orang-orang yang menyerah. Dan saya merasakan itu. Ketika saya menyerah, saya merasa ada Allah terus di samping saya. Saya kayak merasa, saya ngomong sama Allah gitu ya. Saya merasakan proses itu menyerah, dan ini yang membuat saya pengen berbagi sama teman-teman di ujung tahun 2021 gitu ya. Ketika kita benar-benar proses meminta ampunan sama Allah yang sebenar-benarnya memohon ampunan, ketika tidak ada lagi pertolongan manusia, hanya pertolongan Allah yang kita mintakan. Dan itu Masya Allah, qadarullah, saya merasakannya, aduh gimana ya, getarannya itu loh, getarannya Allah itu yang mungkin dulu saya meninggalkan Al-Quran, sudah berapa tahun itu Al-Quran nggak saya pegang, saya ambil, tahu-tahu Al-Quran saya tuh sudah basah gitu ya, tetes-tetes saya bacakan pelan-pelan, saya terbata-bata membaca Al-Quran itu, saya terbata-bata memohon ampunan sama Allah gitu ya. Saya tetap saya tidak mau ketinggalan sholat berjamaahnya gitu, karena saya lebih dulu sebelum azan itu saya sudah datang ke masjid gitu. Karena di situ saya temukan kedamaiannya gitu ya. Jadi itu akan menjadi, saya akan sharingkan ke teman-teman, catat itu tanggalnya, mungkin nanti di flyer ya, saya share juga. Itu insya Allah ini menjadi titik balik kita semua, dan alhamdulillah beberapa binaan saya juga sudah ada yang merasa tertuntaskan ya, bukan merasa tapi insya Allah tertuntaskan. Jadi saya merasa ya sudahlah, dari pengalaman saya, dari pengalaman beberapa teman-teman yang konsultasi sama saya memberanikan diri untuk men-sharingkan apa yang sudah kami alami bersama gitu, melepaskan perisai dan Allah turunkan hujan yang sangat deras itu benar adanya yang Al-Quran bilang di surat Nuh ayat 10 sampai 13 itu benar banget gitu. Jadi insya Allah kita akan sama-sama belajar di sini. Karena di kontak person ini nggak ada orang Bali malah ya. Iya, orang Balinya nanti saya sudah share di grup komunitas Magnet Rezeki Bali, khusus Bali, kontak personnya sama orang Bali gitu. Ini jauh nih. Jadi ini adalah beberapa teman-teman yang keajaibannya luar biasa, Pak Febri. Saya dahulukan di sini adalah mereka keajaibannya, mereka memang saya bina ya, saya bimbing dari awal, dan keajaibannya luar biasa melebihi saya. Insya Allah. Ya Allah, saya sampai gini, wah keajaibannya luar biasa, keren. Kalau saya dapat satu botol, ibarat kata ya, saya dapat satu botol, mereka tuh bisa 4-5 botol gitu ya. Saya gitu, wah keren banget gitu ya. Ya akhirnya insya Allah nanti akan menjadi admin ya, bantu saya sampaikan sama mereka, sudah saatnya mereka menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan gitu. Jadi ya, sudah wajib hukumnya untuk menyampaikan ilmunya. Ini keren memang, jauh-jauh semua. Tapi memang keajaiban mereka, karena mereka keajaibannya lebih dari saya. Gitu. Masya Allah. Saya cuman mendoakan, Masya Allah ya Allah, mungkin saya tertahan ada perisai saya. Kalau mereka kan dengan ikhlas ya, ridho lillahi ta'ala menjalankannya tanpa pamrih. Mungkin kalau saya masih ada pamrih pengen dilihat orang, pamrih pengen penonjolan diri, ya saya sadar menjadi perisai saya ya cukup disyukurin aja kalau saya juga masih ketetesan rezeki gitu ya. Kalau mereka kan enggak, lillahi ta'ala, enggak ada yang lihat, enggak ada yang ini. Kalau saya masih ada mungkin penonjolan diri saya, mungkin pengen pamrih dilihat orang, mungkinlah banyak perisai saya. Ya, saya sadari itu. Jadi saya nggak iri sama rezekinya mereka, karena saya sadar perisai saya gitu ya. Bismillah, insya Allah ini
Yang masih punya hutang banyak, masih punya piutang yang belum terbayar, ayo gabung tanggal 28 Desember ya, insya Allah. Dan ini ada beberapa, saya juga dapat rezeki ilmu bertubi-tubi ya, dari beberapa disiplin ilmu ya, dari sektor, dari meta program, yang alhamdulillah saya juga lagi mempraktekkannya. Jadi kalau dikombain sama magnet rezeki keren banget gitu, insya Allah ya. Masya Allah. Gitu aja. Langsung di note tuh ya tanggalnya. Iya ya. Masya Allah, ini Bali hadir kok ya, banyak Bali. Iya. Iya, Masya Allah, ini banyak banyak ya dari Bunda Yatri. Terima kasih Bu Ros dan Pak Febri, materinya setiap minggu membuat saya berasa selalu kayak privat. Iya, apalagi saya berhadapan sama Pak Febri ya. Jamiah Afa Bali hadir. Iya, assalamualaikum, saya orang Bali itu kan Pak Febri. Orang Balinya sudah banyak gitu ya. Jadi yang di Bali silakan hubungi Bunda Palupi. Bunda Palupi sudah di sini. Bunda Palupi silakan drop nomor HP ya untuk di Bali. Silakan untuk menghubungi Bunda Palupi untuk ngisi list absen untuk hadir tanggal 28 ya. Bismillah, kita akan belajar sama-sama bagaimana perjalanan hidup saya dari titik terendah hidup saya sampai di titik saya menjadi trainer. Dan alhamdulillah beberapa teman sudah saya saya sempat membimbing, ada teman, ada binaan saya ribanya 2M. Masya Allah. Sementara saya baru merasakan ratus juta saja. Tapi alhamdulillah Allah kan bukan nominalnya ujiannya. Iya kan? Mau 100 juta kek, mau 4M kek, ilmunya sama gitu kan. Ilmunya sama. Jadi jangan dilihat nominalnya, tapi ilmunya, cara buka perisainya gitu. Allah mah 4M, 6M kecil gitu kan. Ukurannya kalau saya 100 juta ukurannya udah lumayan lah ya, karena kan saya seorang guru, gaji guru berapa sih gitu ya. Jadi 100 juta itu udah wah kayak kipas angin, kepalanya udah muter-muter gitu ya. Bismillah. Saya akan men-sharingkan itu semua insya Allah nanti bisa menjadi titik balik di tahun 2022. Apa yang harus dilakukan, karena saya yakin dan percaya di luaran sana masih banyak orang-orang yang bingung mau ngapain ini gitu dengan ramal riba yang wah Masya Allah, aduh gimana ini. Nah, berdasarkan seperti itu insya Allah saya pengen buka kelas ini. Itu sih ya Pak Febri, tadi sudah di closing sama Pak Febri. Assalamualaikum, Bali hadir, insya Allah selalu mengikuti. Ya, nih Bali Satria, Masya Allah ya. Karena orang-orang Balinya baru hadir, makanya temanya dibalikin sama saya ke tema buka perisai. Padahal buka perisai ini sudah kami bawakan di awal kami live 3 bulan lalu kalau nggak salah ya. 3 bulan lalu itu sudah membahas buka perisai. Bahkan buka perisainya Pak Febri hampir 2 sesi ya. Minggu ini, minggu depan masih buka perisai lagi. Karena memang ini kuncinya gitu, kuncinya yang insya Allah ya Pak Febri kalau bisa tanggal 1 kita akan ini lagi ya, akan membahas buka perisai lagi, dan teman-teman yang akan sharing dari pengalaman sekarang mulai buka perisai tanggal 28 saya tekan di buka perisai juga, tanggal 1 ada keajaiban dari buka perisai, saya add di Zoom meeting ini dan kita akan bertiga atau berempat, bisa siapapun yang mau sharing di sini nanti bisa masuk lewat Zoom meeting dan live di Facebook ya. Insya Allah tanggal 1 kita akan bahas tentang buka perisai lagi, karena memang ini kuncinya. Ketika kuncinya sudah bisa dibuka, ya udah kita bisa melaju kencang ke jurus-jurus yang lain. Jadi memang butuh waktu untuk buka perisai itu. Insya Allah tanggal 1 kita ini lagi ya, buka perisai lagi ya, insya Allah ya. Baby, ini di Bali sudah keren sampai 8:30 nggak terasa ya. Tapi karena libur ya nggak berasa ya. Masya Allah luar biasa hari ini Pak Febri, terima kasih banyak Pak Febri sudah bersamai kita semua. Seharusnya kemarin Pak Febri habis seminar, harusnya minggu ini udah tinggal leha-leha ini istirahat, tapi pagi-pagi udah standby di sini. Keren banget ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah jika Allah izinkan Pak Febri bisa live
offline, maksud saya offline di Bali gitu ya. Insya Allah. Menjadi LOP saya bisa mengundang Bu Eka dan Pak Febri ke Bali untuk offline di Bali, kolaborasi dengan saya dan Bunda Neneng ya. Bismillah ya, doakan teman-teman ya, kita bisa mengundang Pak Febri ke Bali. Bismillah. Insya Allah menjadi LOP saya untuk mengundang Pak Febri di Bali. Ya teman-teman, sudah waktunya untuk kembali beraktivitas walaupun minggu ya, ibu rumah tangga tidak ada liburnya. Hari Minggu libur masak enggak ada. Hari Minggu libur nyapu enggak. Jadi tetap kerjanya 30 hari, waktunya 24 jam untuk ibu rumah tangga ya. Saya mohon undur diri jika ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, kita akan kembali ke dunia emak-emak. Saya juga ya. Insya Allah begitu saja. Saya akan off-kan dulu yang di Facebook ya, teman-teman ya. Demikian dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya off-kan dulu.